Salam, senang hari ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dalam program yang luar biasa ini, Journey of Life, perjalanan hidup. Kalau minggu sebelumnya kita belajar tentang daimonia. Apa itu daimonia? Daimonia itu adalah roh-roh jahat. Dan daimonia ini rasanya bagi manusia itu tidak begitu menggentarkan atau tidak begitu berbahaya. Tapi hari ini kita akan bicara tentang diabolos atau setan atau iblis. Sebab setan atau iblis ini yang akan membawa manusia, banyak orang termasuk orang yang percaya kepada Tuhan akan diseret oleh iblis ini menuju kepada kegelapan abadi. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar satu tema ini yang bernama diabolos ini, bagaimana diabolos, setan atau iblis ini mempengaruhi manusia, khususnya berkaitan dengan keinginan. Saya ulangi, hari ini kita akan bicara tentang diabolos yang mempengaruhi hidup manusia, yang berkaitan dengan keinginan manusia. Waktu Adam dan Hawa masih ada di Taman Eden, sebenarnya tugas Adam dan Hawa bukan hanya menjaga dan memelihara Taman Eden, tapi juga sebenarnya Allah memiliki tugas bagi Adam dan Hawa supaya bisa mengalahkan setan, mengalahkan iblis. Tetapi kita tahu dalam sejarah Alkitab bahwa ternyata Adam dan Hawa itu kalah sampai pada akhirnya jatuh di dalam dosa. Nah, kejatuhan Adam dalam dosa ini yang hari ini kita bersama-sama akan pelajari lewat kebenaran firman Tuhan berkaitan dengan diabolos, berkaitan dengan setan ini yang begitu kuat sehingga bisa menjatuhkan, yang begitu kuat sehingga bisa menyeret banyak manusia, termasuk orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Alkitab kita hari ini di dalam kitab Yakobus pasal yang keempat ayat 7 mencatat begini. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saya ulang, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kalau kita lihat dari kitab Yakobus pasal yang 4 ayat 7, ini menarik. Karena di ayat-ayat sebelumnya dalam perikop Yakobus pasal yang 4 ini bicara tentang hawa nafsu. Ternyata di ayat yang ke-7 di situ ada kata iblis. Waktu saya pelajari, ternyata iblis di sini itu bukan daimonia, tetapi diabolos. Diabolos itu artinya setan atau iblis. Nah, iblis atau setan ini sungguh sangat bisa mempengaruhi manusia, bisa menyeret manusia. Kenapa? Karena kepintarannya, maka iblis ini masuk dalam pikiran seseorang, lalu dia mempengaruhi, lalu dia menguasai, termasuk orang yang percaya kepada Tuhan. Dan salah satu yang ingin dikuasai adalah bagaimana orang yang percaya kepada Tuhan memiliki keinginan dan keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Manusia di dalam jiwanya, di dalam dirinya ada satu lubang, di mana lubang itu yang bisa mengisi hanya Tuhan. Kenapa?
Kalau lubang itu diisi oleh keinginan punya mobil, keinginan punya rumah, keinginan punya barang-barang yang berkaitan dengan segala kebutuhan dunia ini, maka lubang dalam diri manusia itu tidak akan pernah terpenuhi, kecuali hanya Tuhan yang bisa mengisi jiwa manusia itu. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, hari ini kita perlu menyadari bahwa kalau iblis setan ini bisa sampai masuk dalam diri anak-anak Tuhan, dia menguasai, dia mempengaruhi, ini berbahaya. Sebab akan menyeret manusia oleh keinginan-keinginan yang hanya untuk memuaskan hawa nafsunya. Keinginan-keinginan yang hanya untuk memuaskan hawa nafsunya, dan ini tidak berkenan kepada Allah. Manusia dari bangun pagi dia punya keinginan, lalu sampai dia mau tidur dia punya keinginan. Jadi pertanyaan adalah yang juga perlu dipersoalkan, apakah keinginan-keinginan manusia itu adalah keinginan yang hanya untuk memuaskan hawa nafsu, atau keinginan yang untuk menyukakan hati Allah. Tapi kalau mau jujur, kehidupan manusia dari bangun pagi dia memiliki keinginan yang hanya untuk memuaskan hawa nafsu, dan itu tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Sebab keinginan yang hanya untuk memuaskan hawa nafsu itu tidak seperti kehendak Tuhan, tidak dikehendaki Allah, dan ini akan menyeret banyak manusia, termasuk orang yang percaya kepada Tuhan, nanti masuk pada kegelapan abadi. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, kalau kita baca dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang kedua, di sana mencatat, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, dan lain sebagainya. Ini bicara tentang keinginan manusia. Dan keinginan manusia ini sering dibangun dari hari ke hari, lalu minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Dan seringkali keinginan yang dibangun adalah keinginan yang hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Dan itu tidak berkenan kepada Allah. Saya mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang hari ini mendengar suara kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari perkarakan yang satu ini, persoalan yang satu ini dengan sungguh-sungguh. Sebab kalau tidak, maka segala keinginan yang kita miliki, keinginan yang ada dalam diri kita, bukan keinginan yang dikehendaki oleh Allah, tapi keinginan yang hanya untuk memuaskan hawa nafsu, dan sampai pada akhirnya akan membawa manusia masuk kepada kegelapan abadi, dan ini mengerikan. Nah, hari ini kita belajar salah satu dari pengaruh diabolos, setan atau iblis ini, bagaimana iblis bisa masuk dalam diri seorang. Dia mempengaruhi, dia menguasai seseorang sehingga orang itu sulit untuk menjadi serupa dengan Kristus, untuk hidup kudus, untuk berkodrat ilahi. Kenapa? Karena setan iblis sudah menguasai manusia itu, mempengaruhi manusia itu, dan parkir dalam diri manusia itu. Sehingga segala keinginan yang ada dalam hati manusia itu dikendalikan oleh kuasa gelapan atau setan atau iblis ini. Dan ini sungguh berbahaya. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang hari ini mendengarkan firman Tuhan ini, saya berharap bisa memahami bahwa ternyata iblis atau setan ini memiliki kekuatan yang tidak mudah dikalahkan. Karena kalau orang datang kepada hamba Tuhan, lalu dia minta didoakan, dan kalau mau jujur, yang didoakan itu rata-rata itu adalah bukan iblis, bukan diabolos, tetapi berkaitan dengan roh jahat, berkaitan dengan daimonia. Seperti minggu sebelumnya yang saya sampaikan, kalau ada jemaat
yang rumahnya ada setan atau ada hantunya, maka dia minta pendeta untuk mendoakan. Tetapi untuk yang satu ini, rasanya tidak pernah orang berdoa kepada hamba Tuhan, minta kepada para pelayan Tuhan atau hamba Tuhan mendoakan supaya keinginannya itu selaras dengan keinginan Tuhan. Jadi keinginannya bukan untuk memuaskan hawa nafsu, tetapi keinginannya adalah keinginan seperti yang Tuhan kehendaki. Kita belajar seperti Yesus yang berkata, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan yang sederhana saat ini bisa membuat paradigma kita berubah, cakrawala berpikir kita semakin bertambah, sehingga kita semakin mengerti, semakin memahami dunia kuasa kegelapan, dunia kuasa setan yang hari ini merajalela, yang hari ini menguasai banyak manusia, termasuk orang yang percaya kepada Tuhan. Itu akan dikuasai, akan dipengaruhi, dan pada akhirnya akan dihempaskan ke dalam kegelapan abadi. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini bisa memberkati kita, meneguhkan kita, membuat kita semakin mengasihi Allah, hidup kudus, hidup suci, hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan memberkati.